Aku menyesal menikah dengan Duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hai Bun, maaf ya, aku belum bisa upload setiap hari karena buat satu video itu lama banget. Sebenarnya aku tuh sedih loh kalau baca komen ada yang rindu kalau aku nggak upload sehari aja. Tapi maaf ya Bunda, untuk sementara ini aku masih belajar buat video yang lebih bagus. Karena jujur buat satu video aja itu lama banget Bun. Semoga bunda-bunda suka ya. Dan boleh dong kasih kritik dan saran. Kira-kira video aku sekarang ini udah enak ditonton belum Bun? Atau harus ditambahkan apa misalnya? Boleh dong sarannya ya Bunda, nanti akan aku usahakan sebisa aku. Oke lah Bunda, mari kita mulai ceritanya. Biasanya hari pernikahan itu harusnya menjadi awal yang indah. Tapi enggak bagi aku. Namaku Fitri. Aku perempuan yang sudah cukup matang usia untuk menikah. Tapi takdir mempertemukanku, aku harus menikah dengan seorang duda beranak satu. Tidak masalah, aku tidak mempermasalahkan sama sekali. Bahkan keluargaku juga setuju saja. Hari ini aku mengenakan kebaya putih sederhana. Aku resmi menjadi istri dari Chandra, seorang duda beranak satu. Di sudut ruangan, Ayla, gadis remaja berusia 15 tahun yang merupakan putri tunggal Chandra, berdiri tegak. Tak ada air mata, tak ada protes. Ia terlihat menerima pernikahan kami. Dalam hati, aku sangat senang. Waktu itu, saat Chandra meminta izin untuk menikah lagi sebulan yang lalu, Ayla hanya mengangguk tenang dan berkata, "Kalau ayah bahagia, Ayla tidak apa-apa." Begitu jawabnya dengan manis. Memang ekspresinya sedikit kaku, tapi aku tidak merasakan ada yang aneh di sana. Acara pernikahan sederhana ini pun berlangsung dengan lancar. Akhirnya, aku menikah dengan Chandra. Kucium tangan suamiku itu dengan takzim. Kemudian, Ayla menyalami kami berdua. Aku juga sempat memeluknya. Aku merasa bahagia, karena baru menikah aku langsung punya anak. Iya, aku bukan tipe ibu tiri yang jahat seperti di sinetron ya. Aku seneng banget punya anak seperti Ayla. Dia gadis yang cantik dan menurutku dia manis sekali. Tapi ternyata menikah dengan Duda itu tidak semudah yang aku bayangkan. Begitu kakiku memasuki rumah Chandra, atmosfer langsung berubah sedingin es. Ayla, sekarang ibu tinggal di sini. Kalau kamu butuh apa-apa, tinggal ketuk saja ya. Kataku lembut, mencoba mencairkan kecanggungan. Ayla hanya menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki tanpa ekspresi, lalu menoleh pada ayahnya. "Ayah, Ayla mau tidur. Besok ada ujian di sekolah." Tanpa menunggu jawaban, Ayla membalikkan badan dan menutup pintu kamarnya dengan dentuman keras. Aku sempat kaget, tapi aku berusaha tenang. Mas Chandra menghela napas, mengusap bahuku lembut. "Maafkan Ayla ya, Fit. Dia hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Kehilangan ibunya 3 tahun lalu pasti masih menyisakan luka," kata Chandra. Aku hanya tersenyum manis, menyembunyikan rasa sesak yang tiba-tiba menyerang dadaku. "Iya mas, aku mengerti kok. Aku nggak akan menyerah untuk mengambil hatinya," jawabku lembut. Besar keyakinanku bahwa aku bisa menaklukkan seorang Ayla. Besoknya, ini adalah pagi pertama aku menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Aku sudah sibuk di dapur. Aku sengaja bertanya pada Chandra semalam tentang makanan kesukaan Ayla. Ayam goreng mentega dan sup jagung. Cukup mudah, aku bisa membuatnya, pikirku. Dengan penuh cinta, aku memasak dan menatanya rapi di meja makan. Saat Ayla turun dengan seragam sekolahnya, aku menyambutnya antusias. "Ayla, ibu buatkan ayam goreng mentega kesukaanmu. Dimakan ya nak," kataku dengan lembut sambil tersenyum manis. Ayla duduk, mengambil sepotong ayam, lalu mengunyahnya sekali. Detik berikutnya, ia melepehkan makanan itu ke lantai.
lalu membawa piringnya dan membuang seluruh isinya ke tempat sampah di depan mataku. Ayla, apa-apaan ini? Chandra yang baru turun terkejut melihat kelakuan putrinya. Masakan Tante Fitri itu keasinan ya. Gak enak banget, bikin mual. Gak seperti masakan almarhumah ibu yang selalu pas. Ketus Ayla sambil menyambar tasnya. Aku terpaku. Aku tahu persis rasa masakanku tadi. Aku sudah mencicipinya. Rasanya pas dan enak. Ayla, kalau memang keasinan, ibu minta maaf ya. Besok ibu kurangi garamnya ya, kataku. Aku masih berusaha lembut, berusaha tidak marah. Walau tersinggung, ada di hati ini. Gak usah repot-repot, aku bisa beli makanan di kantin. Sahut Ayla ketus dan dingin, langsung melenggang pergi tanpa pamit. Chandra mendekatiku, mengambil sepotong ayam di piring saji lalu memakannya. Ini enak kok sayang, pas rasanya. Maafkan Ayla ya, dia keterlaluan. Katanya meminta maaf. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum getir. Gak apa-apa mas, mungkin lidah Ayla sedang sensitif, jawabku. Enggak sayang, kamu yang sabar ya. Aku harap kamu tahan dengan semua ini. Aku gak tahu harus ngomong apa, kata Chandra. Ia terlihat sangat merasa bersalah. Gak apa-apa mas, ini masalah kecil. Masa aku gitu aja nyerah? Aku akan terus bertahan kok, jawabku sangat yakin. Tapi kejahilan Ayla tak sampai di situ saja. Ia semakin berani. Suatu sore, Chandra panik mencari dompetnya di ruang tamu. Fit, kamu lihat dompet mas gak? Perasaan kemarin mas taruh di meja rias? Tanyanya padaku. Sebelum aku menjawab, tiba-tiba Ayla keluar dari kamarnya. Ayah lagi cari apa? Tanya Ayla. Ayah lagi cari dompet nak, kamu lihat gak? Jawab Chandra. Coba deh, tanya sama istri baru ayah itu. Mungkin dia tahu, jawab Ayla. Maksud kamu apa Ayla? Ibu beneran gak lihat dompet ayah? Kataku. Alah, gak usah sok suci deh, kata Ayla lagi. Aku sangat terkejut. Aku sampai memegang dadaku karena tiba-tiba berdegup kencang. Aku memang tidak tahu di mana dompet itu berada. Bahkan kemarin saja aku tidak melihat dompet itu ada di meja riasku. Coba deh ya periksa tasnya, mana tahu ada di sana, kata Ayla lagi. Kemudian, sebelum ayahnya menjawab, ia langsung masuk ke dalam kamarnya lagi. Mas Chandra cukup lama menatapku lalu ia kembali ke kamar. Kemudian ia membawa tasku. Dan ternyata benar, di dalam tasku itu ada dompetnya yang ia cari. Fit, ini apa maksudnya? Kenapa dompetku ada di tasmu? Tanya Mas Chandra sambil mengangkat dompet itu. Mas, aku beneran gak tahu. Aku aja kemarin gak ada lihat loh mas, dompet itu ada di meja riasku. Jawabku cepat. Tapi buktinya? Tanya Mas Chandra. Aku juga gak tahu mas. Dan aku juga heran. Kenapa Ayla bisa bilang, kamu harus periksa tasku. Kamu... Aku menghentikan kalimatku. Aku takut dituduh ingin memutarbalikkan fakta atau malah menjelekkan Ayla. Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Yang penting dompetnya ketemu. Isinya juga masih pas kok. Tapi lain kali kalau kamu butuh uang, kamu bilang ke aku. Aku pasti kasih, kata Mas Chandra. Kemudian ia segera berangkat karena malam ini ia ada pertemuan dengan klien. Sebenarnya aku bisa menebak. Pasti Ayla yang melakukannya. Tapi aku tidak mungkin mengatakannya pada Mas Chandra. Belum tentu juga dia percaya. Setelah Mas Chandra pergi, Ayla keluar lagi. Ia tersenyum puas ke arahku. Ayla, boleh ibu tanya? Aku berkata dengan suara pelan, agar tidak menyinggung perasaannya. Gak ada waktu, jawabnya ketus. Kemudian ia berjalan ke dapur, mengambil air minum, meminumnya dengan tegukan yang terdengar kasar, lalu meletakkan gelas dengan dentuman yang cukup keras. Lalu ia melewatiku lagi, mengarahkan senyum sinis ke arahku, lalu masuk lagi ke dalam kamarnya. Ia tidak memberi kesempatan kepadaku untuk bertanya lagi. Aku hanya bisa mengelus dada, mencoba bersabar untuk kesekian kalinya. Besoknya seperti biasa, aku memasak. Namun kali ini perlakuan Ayla tetap sama.
Ia membuang makanan yang sudah aku siapkan dengan susah payah. Ayla, berlakulah yang sopan. Jangan seperti itu, bentak Mas Chandra. Ayah berubah, ayah jahat. Semenjak ada perempuan ini, ayah gak sayang lagi sama aku. Ayla langsung mengambil tasnya. Tanpa berpamitan kepada kami, ia langsung pergi sekolah sendirian. Mas, kamu jangan bentak Ayla seperti itu. Mungkin dia butuh waktu lebih lama, Mas, untuk beradaptasi, untuk menerima aku. Aku coba sabar kok, Mas. Kamu jangan bentak dia ya. Nanti dia malah makin benci sama aku. Dia udah anggap kamu jahat, Mas, gara-gara aku. Kataku pada Mas Chandra. Tapi dia keterlaluan, Fitri. Dia selalu buang makanan yang kamu buat dengan susah payah loh. Dia nggak menghargai kamu. Seenggaknya kalau dia nggak suka kamu, jangan dimakan makanannya. Nggak perlu dia buang, kata Mas Chandra. Aku ngerti, Mas. Tapi tolong, berikan dia waktu ya. Berikan dia ruang. Aku akan coba dekati pelan-pelan. Kamu yang sabar ya, Mas. Aku nggak apa-apa kok, kataku. Akhirnya Mas Chandra lagi-lagi meminta maaf, mengelus kepalaku dengan lembut. Maaf ya, bisiknya. Kemudian ia mencium keningku. Beberapa waktu pun berlalu. Aku masih melakukan hal yang sama. Aku memasak untuk Ayla. Tapi tetap saja, ia tidak mau makan. Namun kali ini makanannya tidak dibuang lagi. Mungkin Mas Chandra sudah menasehatinya. Pagi ini tidak ada keributan seperti biasa. Meskipun Ayla tidak mau makan, setidaknya tidak ada teriakan atau bentakan pagi ini. Aku memakan bubur kacang hijau yang aku buat dengan penuh cinta ini. Rasanya enak, manisnya pas, gurihnya juga pas. Gimana Mas, enak gak? Tanyaku pada Mas Chandra yang sedang menikmati semangkuk bubur kacang hijau buatanku. Enak banget dong. Masakan kamu emang selalu enak, puji Mas Chandra. Alah Mas, kamu bisa aja deh. Aku memakan bubur itu tanpa merasa curiga sedikit pun. Namun, saat suapan terakhir, tiba-tiba perutku terasa melilit hebat. Aku buru-buru ke kamar mandi. Padahal bangun tidur tadi, aku sudah setor. Tapi kenapa tiba-tiba perutku sakit luar biasa? Tak cukup sekali. Aku bolak-balik sampai 5 kali lebih. Mas, aku udah lemes banget. Aku gak kuat, Mas. Aku merintih meminta tolong pada Mas Chandra. Kamu kenapa, Fit? Perasaan tadi kamu baik-baik aja, tanyanya. Aku juga gak tahu, Mas. Tadi aku juga ngerasa baik-baik aja. Tapi setelah makan bubur itu perutku sakit banget. Tapi aku gak apa-apa loh, Fit. Kalau memang bubur itu kenapa-napa harusnya kan aku sakit juga, tanya Mas Chandra lagi. Gak tahu, Mas. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Rasanya sakit, panas, melilit. Susah untuk dijelaskan. Akhirnya aku dirawat. Ya, aku sampai dehidrasi dan lemas karena bolak-balik ke toilet. Ayla sempat menjengukku sepulang sekolah, namun hanya sekali. Selebihnya dia hanya di rumah. Sementara Mas Chandra lah yang menjagaku. Kok bisa sih bubur buatan kamu sendiri buat kamu sakit perut? Kayaknya ada yang salah deh, tanya Mas Chandra. Nggak tahu lah Mas, kamu juga nggak apa-apa kan makannya. Terus, sisa yang dipanci kamu makan atau kamu buang Mas? Tanya aku pada Mas Chandra karena masih ada sekitar 2 mangkuk lagi. Aku buang, takutnya nanti kalau aku makan malah aku kenapa-napa juga. Kalau aku sakit siapa yang jaga Ayla dan kamu? Jawab Mas Chandra. Ya sudahlah Mas, mungkin aku lagi apes, kataku. Sebenarnya, aku sudah curiga sama Ayla. Setelah semua makanan aku sajikan di meja, aku sempat meninggalkannya sebentar untuk menyiapkan baju Mas Chandra. Dan saat aku keluar, aku melihat Ayla dari meja makan. Dan di tangannya terlihat menggenggam sesuatu. Tapi aku tidak merasa curiga. Namun setelah kejadian ini, aku jadi terpikir, apa mungkin Ayla memasukkan sesuatu ke dalam bubur bagianku sehingga aku sampai sakit perut seperti ini? Tapi ya sudahlah, kalau memang iya, aku sudah memaafkannya. Lagian logikanya, kalau memang bubur itu yang bermasalah seharusnya Mas Chandra juga sakit sepertiku. Tapi ini hanya aku. 3 hari aku dirawat di rumah sakit. Hari ini aku sudah boleh pulang. Meskipun tubuhku masih lemas, tapi setidaknya sudah lebih baik dari sebelumnya. Aku sudah tidak bolak-balik ke toilet. Tapi sesampainya di rumah, aku tidak bisa langsung beristirahat. Rumah cukup berantakan.
Ya mungkin Mas Chandra tidak sempat beberes karena sepulang kerja dia langsung ke rumah sakit. Sementara Ayla, nggak bisa diomong lah. Dia memang kurang rajin kalau beres-beres, jadi wajar kalau rumah berantakan. Maaf ya, belum ada yang beresin rumah. Tapi kamu gak usah khawatir. Kamu istirahat aja, biar aku yang cicil bereskan, kata Mas Chandra. Akhirnya Mas Chandra membersihkan ruang tamu dan dapur. Tapi bukan hanya ruang tamu dan dapur yang berantakan. Saat aku lewat di depan kamar Ayla, aku melihat kamarnya berantakan. Dan Mas Chandra sudah berangkat ke kantor. Kebetulan hari ini hari libur di sekolah Ayla, karena gurunya sedang ada acara. Loh nak, kenapa kamarmu berantakan? Kamu lagi nyari apa? Tanya aku dengan suara lemah, karena memang masih sedikit lemas. Aku lagi cari kecoa, makanya semuanya berantakan. Tolong beresin ya, aku mau pergi main, kata Ayla. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung pergi begitu saja. Ya Allah, gimana ini? Aku masih lemes banget, tapi kalau nggak aku beresin, kasihan Ayla. Tapi kenapa sampai satu lemari dibongkar? Apa kecoanya masuk ke dalam lemari? Batinku bertanya-tanya. Sepertinya ini akal-akalan Ayla lagi untuk menyusahkanku. Mungkin maksud dia biar aku nggak betah kali ya tinggal di sini. Tapi aku nggak mau berpikir lebih jauh. Aku bereskan saja meskipun badanku rasanya lemas. Keringat dingin juga sesekali masih keluar. Akhirnya selesai juga. Ucapku merasa lega. Setelahnya aku beristirahat. Seminggu kemudian, aku sudah pulih total. Aku sudah kembali seperti sedia kala. Aku kembali menjalankan rutinitasku. Aku memasak, meskipun makanannya tak pernah dimakan oleh Ayla. Tapi melihat Mas Chandra makan dengan lahap, aku sudah merasa senang. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada seseorang yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Jawabku, aku baru-baru mengelap tangan karena aku baru selesai cuci piring. Kupikir orangnya masih ada di depan, ternyata sudah ada di ruang tamu duduk bersama Ayla. Mereka bahkan sedang memakan cemilan. Eh, Ayla, kamu bawa siapa? Tanyaku lembut. Hai mbak, aku Tanti, temennya Ayla. Sekaligus mantan pacarnya Mas Chandra sebelum dia menikah sama ibunya Ayla. Jawab perempuan itu. Oh, kamu Mbak Tanti ya? Salam kenal ya mbak. Balasku canggung. Ya, untuk apa Ayla membawa mantan kekasih ayahnya? Sedangkan ada aku di sini. Oh ya sudah, aku buatkan minum dulu ya. Kataku berusaha mencairkan suasana. Aku segera ke dapur, membuatkan 2 gelas sirup jeruk, lalu meletakkannya di meja. Selamat diminum ya, semoga suka, kataku. Aku sedikit berbasa-basi walaupun rasanya tidak nyaman. Ayla tampak bahagia bersama Tanti. Mereka ngobrol, ketawa, hal yang belum pernah aku lakukan bersama Ayla. Mereka juga makan cemilan. Bahkan saking senangnya, keduanya sampai membuang sampahnya sembarangan. Tapi nggak apa-apalah, yang penting Ayla bisa senang. Melihatnya tertawa lepas seperti ini, aku ikut senang. Setelah sekian lama mungkin dia belum pernah tertawa lagi begini. Setelah ditinggal ibunya. Tiba-tiba terdengar Ayla bersuara cukup keras. Tante tahu nggak, aku udah lama loh nggak ketawa lepas kayak gini. Tante buat aku bahagia banget, kata Ayla. Mungkin sengaja mengeraskan suaranya agar aku bisa mendengar. Tapi aku pura-pura tidak dengar. Aku masih terus sibuk membersihkan dapur. Wah, tante ikut seneng Ayla dengarnya. Jawab wanita bernama Tanti itu. Tak lama kemudian Mas Chandra pulang. Aku sedikit merapikan diri lalu menyambutnya. Assalamualaikum, kata Mas Chandra. Waalaikumsalam. Jawabku, Ayla dan Tanti hampir bersamaan. Loh, kok ada Tanti di sini? Kapan datang? Tanya Mas Chandra. Ini aku yang ngajak ya. Lihat, Tante Tanti sekarang makin cantik ya. Ayah, masih inget gak? Dulu, ayah sama Tante Tanti kan? Kata Ayla, terlihat menggoda ayahnya, berusaha mengingatkan masa lalu mereka. Aku masih berdiri di depan Mas Chandra. Itu kan masa lalu nak, gak usah diungkit. Oh ya sayang, aku capek banget hari ini, aku mau langsung mandi.
kata Mas Chandra. Ia tampak tidak memperdulikan Tanti. Ia menggandeng tanganku, kami berdua masuk ke dalam kamar. Kupikir Tanti akan pulang, ternyata enggak. Bahkan dia sampai ikut makan malam bersama. Yah, ayah lebih baik sama Tante Tanti aja. Orangnya asik, gak membosankan, kayak Tante Fitri. Ya, tiba-tiba saat kami sedang makan, Ayla bicara seperti itu. Sakit, sudah pasti. Di depan mataku, Ayla mengatakannya. Aku mendengar dengan jelas setiap kata-kata yang ia ucapkan. Ayla, gak boleh ngomong gitu. Gak sopan sama ibu, ucap Mas Chandra. Alah ya, aku gak suka sama Ibu Fitri. Aku maunya sama Tante Tanti. Dia itu asik, gak membosankan. Ulang Ayla lagi. Ayla, jaga bicaramu, kata Mas Chandra dengan tegas. Aku langsung memegang lengan Mas Chandra. Udah mas, gak usah kamu bentak Ayla. Dia mungkin ngerasa lebih nyaman sama Mbak Tanti. Gak apa-apa kok. Udah ya, jangan dibentak. Takutnya Ayla marah mas. Udah, kamu tenang. Aku gak apa-apa. Aku berusaha menenangkan Mas Chandra. Sementara itu Tanti tampak tersipu malu. Tanti, selesai makan ini kamu pulang ya. Aku gak mau nanti ada fitnah, kata Mas Chandra. Mas, gak sopan mengusir tamu, tegurku. Dia bukan tamu, jawab Mas Chandra ketus. Mas gak boleh gitu, kataku lagi. Udahlah, aku gak suka, jawab Mas Chandra. Ayah gak boleh gitu, ayah gak boleh usir Tante Tanti. Pokoknya kalau ayah usir Tante Tanti, aku mau ikut dia aja, kata Ayla. Gak bisa gitu Ayla, kamu anak ayah, kamu punya rumah. Gak mungkin kamu ikut orang lain, kata Mas Chandra. Ia terlihat marah. Gak, aku mau ikut Tante Tanti aja. Dia lebih baik daripada ayah. Apalagi daripada Tante Fitri. Tante Tanti lebih baik segalanya, ucap Ayla. Ayla langsung menarik tangan Tanti untuk dibawa ke dalam kamarnya. Mas, kayaknya beberapa hari ini aku gak usah di sini dulu ya. Aku mau pulang ke rumah bapak sama ibu untuk menenangkan diri. Jujur yang kali ini buat aku sakit banget mas. Aku mohon kamu ngerti ya. Aku meminta izin pada Mas Chandra. Ya, dadaku begitu sesak melihat anak yang berusaha aku dekati malah lebih duluan dekat ke orang lain daripada ke aku. Tapi kamu nggak ninggalin aku kan? Tanya Mas Chandra. Enggak mas, aku cuma butuh waktu beberapa hari aja, jawabku. Malam itu, Tanti sampai menginap di kamar Ayla. Baru besok paginya dia pulang. Begitu juga dengan aku. Aku pulang dulu sebentar ya mas. Aku berpamitan dengan Mas Chandra. Kebetulan hari itu hari Minggu. Mas Chandra tampak berat melepasku, tapi aku terus memaksa. Aku ingin tahu, kalau aku tidak ada di sini, apakah Ayla akan merindukanku? Atau dia malah senang? Kita lihat saja nanti. Beberapa hari kemudian, aku masih nyaman tinggal di rumah orang tuaku. Tapi malam itu tiba-tiba Mas Chandra datang. Fitri, Fitri, ia sudah mengetuk pintu kamarku. Itu artinya orang tuaku sudah mengizinkannya masuk. Ada apa mas? Tanyaku sambil membuka pintu. Ayla sakit Fit, badannya panas banget. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba dia sakit. Padahal kemarin dia baik-baik aja. Tolong kamu pulang ya. Kasihan Ayla. Aku benar-benar pusing ngurus sendiri. Dia terus manggil nama ibunya. Kan sekarang kamu ibunya. Aku mohon ya, kamu rawat dia. Aku benar-benar gak bisa kalau rawat sendiri. Mohon Mas Chandra sambil menggenggam tanganku. Akhirnya aku luluh. Aku ikut pulang. Sesampainya di rumah, Ayla sangat memprihatinkan. Gadis remaja itu tampak ringkih di atas kasur. Wajahnya merah padam karena panas. Dan bibirnya pecah-pecah. Ibu, ibu, jangan tinggalin aku. Igo Ayla dengan air mata mengalir di sudut matanya. Aku segera mengambil air hangat, meremas handuk, dan mengompres dahi Ayla. Dengan telaten,
Aku menyuapkan sesendok demi sesendok air putih dan obat penurun panas ke mulut Ayla yang setengah sadar. Saat kesadaran Ayla sedikit pulih, ia melihat ke arahku. Pergi, aku nggak butuh tante. Pergi, usir Ayla lemah, mencoba mendorong tanganku. Aku tidak marah, aku justru menggenggam tangan Ayla yang panas. Ibu nggak akan pergi, Ayla. Ibu akan di sini menjaga kamu, kataku lembut. Malam semakin larut. Demam Ayla belum juga turun sepenuhnya. Tubuhnya masih menggigil. Aku akhirnya memutuskan untuk naik ke atas ranjang. Aku merebahkan tubuhku di samping Ayla, lalu menarik gadis itu ke dalam pelukanku. Aku mengusap punggung Ayla dengan lembut, persis seperti yang sering dilakukan almarhum ibu Ayla dulu saat ia sakit. Aku sering mendengar ceritanya dari Mas Chandra. Dalam dekapan yang hangat, Ayla perlahan menjadi tenang. Tangisannya pecah tanpa suara. Sentuhanku, kehangatan yang aku berikan, mungkin ia bisa merasakan hal ini mirip dengan apa yang dilakukan sang ibunya dulu. Perlahan, tangan ringkih Ayla bergerak membalas pelukanku, meremas bajuku dengan erat. Tante, maafin Ayla. Maaf, bisiknya sangat pelan. Aku sebenarnya mendengar, tapi aku pura-pura tidur, supaya Ayla tidak malu atau canggung. Aku semakin mengeratkan pelukanku. Besoknya, panas Ayla sudah turun. Aku juga sudah membuatkan bubur untuknya. Ayla, makan ya. Biar kamu cepat sembuh, habis ini minum obat, ucapku lembut. Tak seperti biasanya. Kali ini, Ayla menerima makanan itu dengan baik. Ia menerima suapan dariku. Makan dengan lahap, meskipun dalam keadaan sakit. Sebubur mangkuk pun habis. Ibu, mau tambah, ucapnya pelan. Oh iya, aku ingin mendengar kata ibu lagi dari mulutnya. Tapi aku tidak ingin suasana menjadi kacau. Akhirnya aku segera ke dapur dan membawakan bubur lagi untuk Ayla. Aku menyuapinya dengan pelan-pelan. Lagi-lagi bubur itu dihabiskan. Alhamdulillah, habis ini minum obat ya. Ayla pun minum obat dengan mudah. Semakin siang, panasnya semakin berkurang. Gimana nak, masih pusing gak? Tanyaku sambil memeluknya di tempat tidur, kulus kepalanya dengan lembut. Enggak bu, udah enakan, jawab Ayla. Hatiku rasanya berbunga-bunga dipanggil ibu oleh Ayla. Memang dia bukan anak yang lahir dari rahimku, tapi mendapat panggilan ibu darinya adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi aku tidak membahas soal itu. Aku memilih bertindak seolah kami dari dulu ya seperti ini. Aku tidak mengungkit yang sudah-sudah. Mas Chandra melihat kami dari pintu. Ia tersenyum. Alhamdulillah, ucapku dalam hati. Aku menyesal, bukan karena anakku yang nakal. Tapi kenapa sih tidak dari dulu saja aku menikah dengan Mas Chandra, lalu bisa seakrab ini dengan Ayla? Ini sangat menyenangkan. Jadi bukan menyesal aku menikah ya. Jangan salah paham. Judul hanya pemanis saja. Oke lah, kira-kira bunda-bunda di sini ada yang punya pengalaman yang sama denganku. Menikah dengan duda tapi anak tidak menerima. Atau malahan menikah dengan duda dan anaknya menerima. Malah seneng banget karena punya ibu seperti kita. Boleh dong bagi pengalamannya. Gimana rasanya jadi ibu sambung? Ingat ya, jangan jadi ibu tiri yang jahat. Cukup saja di sinetron ibu tiri yang jahat di dunia nyata. Sebagai ibu sambung, kita jangan seperti itu. Oke bunda, baiklah semoga suka sama ceritanya dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.